SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Galunggung nomor 37 kembali melakukan sosialisasi dan perekrutan untuk kuliah dan bekerja di Jepang pada tahun 2025 ini. SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang atau yang populer disebut dengan MUHISA telah bekerja sama dengan Elis International College Jepang sejak tahun 2018. Setiap tahunnya SMK MUHISA mengadakan 2 kali rekrutmen dan pemberangkatan, di mana jumlah peminatnya terus bertambah hingga lintas kota dan lintas provinsi. Senang sekali bertemu bersama saya Irma Mufita dalam Momenta. Nah, kali ini pemirsa saya berada di SMK Muhammadiyah 1 yang berada di kawasan Galunggung. Di mana hari ini pemirsa SMK Muhammadiyah 1 Malang mengadakan sosialisasi dan juga rekrutmen, di mana para siswa ini diberikan kesempatan untuk bisa berkuliah sekaligus untuk bekerja di Jepang, bekerja sama dengan Elis International College. Nah, bagaimana untuk rangkaian acaranya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Proses perekrutan dan sosialisasi pun dilakukan untuk menjaring siswa yang berminat di program ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Sekolah pada Sabtu 10 Mei 2025. Tim Elis International College didatangkan langsung dari Jepang, di mana akan melakukan sosialisasi dan interview peserta rekrutmen secara langsung. Mereka disambut dengan kasapaan Jepang oleh para peserta. Lagu Indonesia Raya menjadi pembuka dalam kegiatan sosialisasi dan rekrutmen yang dilaksanakan di MUHISA. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang Dr. Andes Arif Effendi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam mengenai bagaimana kuliah dan peluang kerja di Jepang, proses rekrutmen, persyaratan administrasi hingga pelatihan bahasa dan budaya Jepang yang harus diikuti oleh calon peserta. Oleh karenanya, program kerjasama dengan Elis International College ini merupakan langkah strategis sekolah dalam mendukung lulusan agar siap bersaing di tingkat internasional. Kapan saya berangkat? Kini saat minggu saya sudah di demo. Kapan Pak berangkat ke ruangan saya? Sabar, kamu ini masih belum mampu kemampuan bahasanya. Akhirnya dia pindah LPK, saya tidak tahu sekarang bagaimana. Nah, itu padahal sudah dijualkan kerbau dan lain sebagainya. Ini saja. Nah, yang 3 bertahan kemarin, Nadia, itu sudah tinggal SSB. Kalau Juni ini SSB. Nah, interview kita tunjukkan bahwa kita itu bukan seperti lembaga-lembaga yang lain. Kita memang betul ikhlas ingin mengandalkan. Nah, termasuk hari ini yang tes wawancara, ada yang dari Jakarta ya, dari Jakarta, dari Malang, dari manapun. Ada juga yang korban LPK. Ini sudah 2 tahun nggak berangkat. Kemarin baru bilang saya orang tuanya, coba katakan, berdiri. Nah,
2 tahun mereka nggak berangkat. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, dalam pengiriman anak-anaknya harus betul-betul selektif. Kasihan ya, Pak Dodi ini cerita ke saya sudah dijualkan kerbau, ya, sapi. Terus ada juga yang sudah dijualkan tanah. Coba sekarang bergabung dengan SMK Muhammadiyah, bukan berarti saya kepingin nama, tetapi saya mengantarkan putra putri Bapak Ibu dengan jalan yang benar. Anak saya Bapak Ibu yang ketiga, insya Allah hari ini tes. Coba berdiri, mana anaknya kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1? Nah ini anak saya. Kalau saya nggak tahu, saya nggak akan berani mengirimkan. Nah, anak yang kedua ceritanya yang mau dijodohkan Mbak Sarah, nggak jadi nanti. Saya tahunya juga dari si Zedita ini. Nah, dia sudah bekerja di perusahaan dan dia dikirim ke Kanada, tapi saat ini di Tokyo. Apartemen, dia tidak ditempati, setiap harinya ketika video call dengan saya itu di hotel. Jadi Bapak Ibu, Elis ini merupakan lembaga kampus, punya beberapa perusahaan, tetapi mengantarkan siswa-siswa kita untuk menjadi sukses. Nanti boleh bertanya, Pak, yang khusus bekerja saja, coba nanti ditanyakan. Yang bekerja saja, ya Bapak Ibu, dicarikan perusahaan yang memberikan bonus berapa kali Bu Tita? 2 kali, jadi gaji 13 dan 14. Nah bonusnya kemarin anak-anak saya tanya itu 28 juta, hampir sama dengan gaji kepala sekolah SMK Trawulan. SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan unggul dalam naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang berdedikasi untuk membentuk generasi muda yang unggul, beriman dan berakhlak mulia. Hal itu dapat tercermin dari para siswa dan lulusan dari SMK Muhisa yang telah meraih banyak prestasi membanggakan baik tingkat nasional maupun internasional. Dalam acara sosialisasi itu juga dihadiri oleh Titin Rahmi selaku pengawas SMK Ahli 3 Kota Malang dan Batu. Dalam sambutannya beliau mengapresiasi keberhasilan SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang dalam menjalin kerjasama internasional yang dapat diikuti tak hanya oleh alumni Muhisa, namun juga SMK lain di Indonesia. Saya terutama baru di SMK Muhammadiyah 1 ini, cuman hari ini saya memberikan apresiasi kepada Bapak Arif dan juga Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Luar biasa program ini, semoga kedepannya akan terus terjalin kerjasama yang erat, terus berkembang, dan anak-anak juga semakin banyak ya itu tadi mindsetnya itu ya Pak Arif ya. Pokoknya bagaimana kita menghasilkan anak yang bisa bekerja sambil bisa menghasilkan uang dan bisa kaya, seperti itu. Bagaimana menuju dengan jalan yang benar itu tadi. Nah, mungkin itu tidak banyak sebenarnya. Saya juga masih mohon izin, saya pengawas baru di SMK Muhammadiyah 1. Mudah-mudahan juga bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang ada di aula ini. Puji syukur pada hari ini kita bisa berkumpul untuk dalam kegiatan yang luar biasa ini. Semoga kedepannya semakin maju Bapak Ibu. Dan kami ucapkan selamat untuk kepada 24 siswa, selamat mengikuti kegiatan seleksi, semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bentuk kerjasama dengan Alice International College yang telah berlangsung dari tahun 2018 ini pun menjadi salah satu bukti komitmen SMK Mohisa dalam membentuk generasi muda yang unggul. Alice Gakuen yang berpusat di kota Kanazawa, Jepang ini memiliki 3 jurusan, yakni jurusan Bahasa Jepang, Bisnis Internasional, dan jurusan Keperawatan Lansia. Nantinya jurusan tersebut dapat dipilih bagi peserta yang lolos dalam kualifikasi yang telah ditentukan. Penjelasan bagaimana proses seleksi, tahapan yang harus dilalui calon pendaftar rekrutmen, hingga budaya yang harus dipatuhi saat berada di negara Jepang, dijabarkan dalam acara sosialisasi tersebut. Dihadiri langsung oleh perwakilan dari Alice International College, ratusan peserta dari sekolah di seluruh Indonesia, hingga para orang tua, menyimak arahan bahwasanya untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kerja saat bekerja di Jepang, para peserta harus dibekali dengan bahasa yang mahir. Karena dari komunikasi itulah, anak-anak bisa dengan mudah mencari kerja sesuai dengan kompetensinya. Nah, dari penghasilan pekerjaan paruh waktu sendiri itu, siswa asing itu bisa memenuhi seperti kebutuhan sehari-harinya ya, kayak misalkan uang asramanya, atau uang makan, jajan, dan lain-lain. Karena 逆に言うと、留学生はですね、日本で生活が始まってちゃんとアルバイトをしていれば、インドネシアから生活費を送る必要がないんですね。ちゃんとアルバイトをしていれば、お父さんお母さんの世話になることなく、お父さんお母さんから送金してもらうことなく、自分のアルバイトのお金で生活をしていくことができます。Jadi selama para siswa itu bekerja dengan baik ya, dengan giat, mereka tuh sebenarnya tidak usah dikirim lagi uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi bapak ibu, orang tua tuh udah nggak usah ngirim lagi uang karena mereka sudah bekerja, sudah dapat penghasilan dari part-time juga dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. ですが、ちょっと高い学費なんですけど、この学費で日本で勉強している間は先ほども説明しましたが、自分がアルバイトをしながら生活費を稼ぐことができるので、そこのインドネシアからの送金っていうのは必要はありませんけれども、最初にやはりある一定の学費がかかります。Ya, jadi untuk nominal ini memang cukup besar ya Bapak Ibu, cuma seperti yang tadi dibicarakan itu kan anak-anak bisa kerja part-time. Jadi kalau untuk biaya sehari-hari kehidupan mereka itu Bapak Ibu sudah tidak perlu kirimkan lagi. Jadi cukup dikirim pertama aja untuk biaya kuliahnya saja. それでまずアリス学園その3校あると説明しましたけども、そこで、日本語の勉強をします。で、日本語のレベルをどんどんとレベルアップして、で日本語が上手になってから次に日本で就職をするためのスキルを勉強するために専門学校や大学に進学をするという学生がほとんどです。Jadi kebanyakan siswa-siswa kami itu pertama kali masuk ke sekolah bahasa Jepang yang di 3 kampus tadi ya. Setelah itu lulus sekolah bahasa Jepang, mereka biasanya lanjut kuliah lagi untuk menambah skill untuk pekerjaan ke depannya ke sekolah kejuruan atau ke universitas. でそこにはお分けしたパンフレットにも書いてありますけれども、アリス学園には介護の専門を勉強する学科とビジネスを勉強する学科の2つがありますので、ムハマディア・コタマランから来る学生もですね、学校で、金沢工科学校で日本語を勉強した後に、アリス学園のビジネス学科、アリス学園の大学に進学をして、そこで就職するためのスキルを身につけて、現在日本で働いている学生も数多くいます。Jadi seperti dari pamflet yang sudah dibagikan ya Bapak Ibu, Alice International College sendiri itu nggak hanya sekolah bahasa Jepang, tapi kami juga ada sekolah kejuruan dengan 2 jurusan, yaitu jurusan perawatan lansia dan juga jurusan bisnis internasional. Jadi dari alumni SMK Muhammadiyah 1 Malang sendiri itu banyaknya mereka setelah masuk kampus Kanazawa, kampus Kota, belajar bahasa Jepang di sana. Setelah lulus mereka lanjut kuliah baik ke jurusan perawatnya atau jurusan bisnisnya, dan setelah itu mereka bisa bekerja di Jepang.
SMK Muhammadiyah I Kota Malang berkomitmen untuk terus berkembang, memberikan pendidikan berkualitas, dan menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, komitmen kerjasama tak hanya dilakukan secara nasional, namun juga internasional, seperti kerjasama dengan Alis Gakuen asal negara Sakura tersebut. Proses interview secara tatap muka dilakukan di ruang aula Pusat Keunggulan SMK Muhammadiyah I Kota Malang. Peserta dipanggil secara bergiliran dan dites kemampuan bahasa Jepang serta wawasan umum tentang budaya Jepang. Alhamdulillah SMK Muhammadiyah terus berinovasi dalam rangka mengantarkan lulusan siswanya untuk ke dunia global. Tentu saja kita punya 2 kali untuk pengiriman siswa-siswa yang bekerja dan kuliah di Jepang, yaitu pada bulan Mei ini akan berangkat pada bulan Oktober, sedangkan untuk tes Oktober akan berangkat pada bulan April. Nah, tentunya saya mendorong lulusan-lulusan kita untuk bisa menjadi siswa yang sukses berkarir di Jepang. Kenapa kita selalu ada sosialisasi sebelum rekrutmen? Karena banyak sekolah-sekolah yang bergabung dengan SMK Muhammadiyah I. Ya, ini tadi ada dari Jakarta, ada dari Muntilan, Jawa Tengah, ada yang dari Trenggalek, dari Probolinggo, bahkan sampai Lampung. Tentunya mereka ingin tahu kejelasan bagaimana sih siswanya kok bisa ke Jepang. Nah, tentunya ini harus disosialisasikan seperti itu. Nah, setelah sosialisasi nanti kami memang sudah menyiapkan siswanya untuk mengikuti seleksi atau tes untuk kerja ataupun yang kuliah di Jepang. Langsung dari Jepang. Jadi kita untuk seleksinya mendatangkan mereka sehingga nanti anak-anak yang lolos itu tidak kesulitan lagi, dan ini merupakan istilahnya pilihan mereka sendiri untuk diarahkan ke beberapa perusahaan yang sesuai dengan kemampuan siswa kita. Insya Allah tahun ini kita sudah meledak ya. Kalau awal-awalnya hanya ada 15, ada 20, sekarang sudah sangat banyak sekali. Oleh karena itu terus kita perlu meningkatkan kompetensi kemampuan bahasanya anak-anak. Nah, ini sebagai apresiasi bahwa lulusan SMK Muhammadiyah tidak hanya di dalam negeri tetapi sudah global, mengenal dunia luar. Dalam hal ini adalah Jepang. Saya Goniatul Mazia, wali dari siswa atas nama Oki yang kebetulan setahun yang lalu berangkat ke Jepang melalui SMK Muhammadiyah. Masih di sana semester akhir, insya Allah nanti di bulan April wisuda. Tapi alhamdulillah setelah pembayaran bisa terhandle karena dia mengikuti program bekerja di sana, dan itu bisa memenuhi kebutuhan dia sekolah, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa nabung. Menurut saya pribadi program ini sangat membantu, terutama anak-anak kita yang ternyata dari tahun ke tahun keinginan untuk baik sekolah maupun bekerja di luar negeri itu sangat besar, sehingga ini adalah sebuah program yang sangat sangat kami butuhkan bagi orang tua untuk mengapresiasi apa yang diinginkan oleh anak-anak kita.
Kalau menurut saya, kalau apa yang saya lihat dan saya dengar dari cerita anak saya, memang program ini udah sangat bagus, tapi tentunya setiap program itu ada perlu pembenahan ke depannya. Mungkin bagaimana memberikan materi yang lebih masuk ke anak-anak biar lebih cepat, itu aja. Kalau yang lainnya udah oke lah, mulai dari pemberangkatannya hingga anak-anak di sana diawasi. Jadi gampangannya itu anak-anak kita tidak dibiarkan datang ke Jepang lalu dibiarkan, enggak, tapi benar-benar dipantau, benar-benar diikuti perkembangannya, sehingga kami orang tua juga merasa nyaman dan aman, itu aja. Iya, saya mengikuti sosialisasi ini karena anak saya hari ini mengikuti wawancara untuk berangkat ke Jepang bulan Oktober yang akan datang. Ya, ini sangat bagus sekali karena banyak anak-anak Indonesia yang memang ingin keluar atau belajar di Jepang. Sebelumnya memang ingin di negara lain, tapi begitu mendengar ada kelas Jepang di sini, anak saya itu lebih antusias ikut di sini. Oh iya, yang dipelajari ya bahasanya, kemudian budaya-budayanya juga sedikit-sedikit sudah diajarkan di sini. Kemudian juga sudah mengikuti tesnya, dia sudah dapat N5 ya. Yang akan diadakan lagi JLPT itu yang N4 yang nanti akan diikuti anak saya nanti. Berapa lama, Bu? Proses apa pembelajaran tadi? Proses pembelajaran di sini sekitar 1 tahun. Iya, sekitar 1 tahun belajar di sini. Iya, saya ingin anak saya nanti bisa belajar dengan baik di sana, dengan bahasa yang dimiliki dari sini, karena sudah belajar di sini dengan baik, kemudian di sana bisa lebih baik lagi, dan sukses di Jepang sana. Harapan baik untuk 24 orang peserta rekrutmen yang telah bekerja keras selama 6 hingga 12 bulan, di mana 24 peserta tersebut terbagi 11 orang peserta dengan tujuan bekerja dan 13 orang dengan tujuan kuliah sambil bekerja. Usai sudah kegiatan sosialisasi dan juga rekrutmen SMK Muhammadiyah 1 untuk pemberangkatan ke Jepang, di mana 24 siswa telah diseleksi langsung oleh tim dari Alice International College. Semoga SMK Muhammadiyah 1 Malang semakin unggul dan berdampak untuk generasi muda Indonesia. Akhirnya saya Irma Movita dan juru kamera Rizky Amirullah pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.